Cina, sebuah negara yang dulu tertinggal, kini memimpin inovasi teknologi dunia. Pada tahun 1978, ketika Deng Xiaoping memulai reformasi ekonomi, pendapatan rata-rata warga Cina hanya sekitar $200 per tahun. Infrastruktur hampir tidak ada, jalan-jalan rusak, listrik tidak merata. Banyak kota masih bergantung pada sepeda sebagai transportasi utama. Dunia saat itu tidak banyak menaruh harapan pada Cina. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Dalam waktu kurang dari 50 tahun, Cina berubah menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia. Dan cara mereka membangun kembali negerinya, dari bawah, dari nol, dengan kecepatan yang belum pernah disaksikan manusia sebelumnya, adalah salah satu kisah paling luar biasa dalam sejarah peradaban modern. Hari ini, kita akan membahas 5 proyek infrastruktur nyata yang menjadi bukti transformasi tersebut. Proyek-proyek yang bukan hanya mengubah wajah Cina, tetapi juga mengubah cara dunia memandang apa yang bisa dicapai oleh sebuah bangsa ketika mereka benar-benar serius membangun. Mari kita mulai. Kita mulai dari sesuatu yang mungkin sudah sering Anda dengar, tapi tetap saja sulit dipercaya. Pada tahun 2003, Cina meresmikan jalur kereta cepatnya yang pertama. Saat itu, panjangnya masih sangat terbatas. Banyak yang skeptis. Banyak yang bertanya, apakah Cina benar-benar bisa membangun jaringan kereta cepat yang efisien dan merata? 20 tahun kemudian, jawabannya sudah sangat jelas. Sampai dengan tahun 2025, Cina telah memiliki jaringan kereta cepat sepanjang lebih dari 50.000 km. Angka ini bukan sekedar besar. Angka ini mencerminkan lebih dari 70% dari seluruh jaringan kereta cepat yang ada di muka bumi ini. Artinya, jika Anda menggabungkan semua jalur kereta cepat dari Jepang, Prancis, Spanyol, Jerman, Italia, dan seluruh negara lainnya di dunia, semuanya masih kalah panjang dibandingkan jaringan kereta cepat Cina seorang diri. Dan yang lebih menakjubkan lagi, rata-rata, Cina berhasil menyelesaikan sekitar 10 km jalur kereta baru setiap hari kerja. Jaringan ini kini menghubungkan lebih dari 550 kota di seluruh Cina. Dari ibu kota Beijing di utara hingga kota-kota tropis di selatan. Dari wilayah pantai yang kaya di timur hingga dataran tinggi di barat. Semua terhubung dengan cepat, nyaman, dan relatif terjangkau. Kecepatan operasional kereta ini mencapai 350 km per jam. Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata, jarak dari Jakarta ke Surabaya itu sekitar 750 km. Dengan kereta cepat Cina, jarak itu bisa ditempuh dalam waktu sekitar 2 jam lebih. Seperti naik pesawat domestik, tetapi tanpa bandara, tanpa antrian check-in, dan lebih nyaman. Ada satu fakta unik yang jarang diketahui orang. Di dekat tembok besar Cina, terdapat sebuah stasiun kereta cepat yang disebut Stasiun Badaling Changcheng. Stasiun ini tidak terletak di permukaan tanah, melainkan 102 meter di bawah tanah. Ini menjadikannya stasiun kereta cepat terdalam di dunia. Dibangun dengan cara menggali terowongan jauh ke dalam perut bukit, stasiun ini adalah bukti bahwa Cina tidak hanya membangun infrastruktur yang besar, tetapi juga infrastruktur yang cerdas dan berani. Dan Cina tidak berhenti di sini. Pada tahun 2030, mereka menargetkan jaringan kereta cepat bertambah hingga 60.000 km. Bahkan mereka sedang mengembangkan kereta generasi berikutnya yang ditargetkan melaju hingga 400 km per jam. Sementara di sisi lain, riset kereta maglev yang menggunakan teknologi magnet untuk melayang di atas rel tanpa gesekan sedang berlangsung dengan target kecepatan 600 km per jam. Dan ada pula visi jangka panjang, kereta vakum supersonik yang bisa menembus kecepatan 1000 km per jam. Dunia sungguh sedang menyaksikan revolusi transportasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kereta cepat Cina membuat Anda kagum, maka proyek yang kedua ini akan membuat Anda benar-benar takjub. Bayangkan sebuah jembatan yang membentang di atas permukaan laut, bukan jembatan biasa, tetapi jembatan dengan total panjang lebih dari 55 km. Jembatan ini menghubungkan 3 wilayah penting di ujung selatan Cina, Hong Kong, Zhuhai, dan Macau. Inilah yang dikenal sebagai Jembatan Hong Kong-Zhuhai-Macau atau disingkat HZMB. Sebelum jembatan ini dibangun, perjalanan dari Hong Kong ke Zhuhai memerlukan waktu sekitar 4 jam melalui jalan darat yang memutar atau menggunakan kapal feri. Perjalanan itu panjang, melelahkan, dan tidak efisien.
Tapi hari ini, dengan adanya jembatan raksasa ini, waktu tempuh antara kedua kota itu hanya sekitar 30 menit. Perjalanan yang dulunya 4 jam, kini cukup setengah jam. Pembangunan jembatan ini sungguh penuh dengan tantangan teknik yang luar biasa. Salah satu bagian dari jembatan ini tidak berada di atas permukaan air, melainkan masuk ke bawah laut, melalui terowongan bawah laut sepanjang sekitar 6,7 km. Terowongan ini dibangun menggunakan 33 segmen baja raksasa yang masing-masing memiliki berat ribuan ton dan diturunkan satu persatu ke dasar laut dengan presisi yang sangat tinggi. Mengapa ada terowongan? Karena di atas jalur tersebut terdapat jalur penerbangan internasional Bandara Hong Kong yang sangat sibuk. Membangun jembatan di atas jalur itu akan mengganggu lalu lintas udara. Jadi, para insinyur Cina memilih solusi yang lebih berani, masuk ke bawah laut. Selain itu, struktur jembatan ini dirancang untuk tahan terhadap angin topan dengan kecepatan 340 km per jam, tahan terhadap gempa bumi berkekuatan 8 skala Richter, dan mampu bertahan selama 120 tahun ke depan. Tidak ada yang dibangun asal-asalan di sini. Jembatan Hong Kong Zhuhai Macau adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar dari sekedar fisik baja dan beton. Ia adalah simbol persatuan, konektivitas, dan ambisi. Sebuah bukti bahwa dengan tekad dan kemampuan teknik yang tinggi, manusia bisa menghubungkan apa saja, bahkan di atas lautan sekalipun. Kita beralih sekarang ke sebuah proyek yang telah mengubah geografi Cina secara harfiah. Sungai Yangtze adalah sungai terpanjang di Asia dan sungai ketiga terpanjang di dunia. Selama ribuan tahun, sungai ini menjadi berkah bagi ratusan juta orang yang hidup di tepiannya, memberikan air, kehidupan, dan perdagangan. Namun sungai ini juga menjadi ancaman. Banjir besar yang berulang kali meluluh lantakan kota-kota di sepanjang alirannya, merenggut ratusan ribu jiwa sepanjang sejarah. Cina memutuskan untuk menaklukkan ancaman itu. Hasilnya adalah Bendungan Tiga Ngarai, atau dalam bahasa Inggris disebut Three Gorges Dam. Bendungan ini bukan bendungan biasa. Ini adalah bendungan dengan kapasitas pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia, mampu menghasilkan listrik setara dengan belasan pembangkit listrik tenaga nuklir. Tinggi bendungan ini mencapai 185 meter, lebih tinggi dari Monumen Nasional Jakarta jika ditumpuk 2 kali. Panjangnya membentang lebih dari 2 km. Di balik bendungan ini tercipta sebuah waduk yang panjangnya mencapai lebih dari 600 km, hampir setara dengan jarak Jakarta ke Semarang. Waduk ini mampu menampung puluhan miliar meter kubik air. Proyek ini tentu saja tidak datang tanpa pengorbanan. Lebih dari 1 juta penduduk yang tinggal di desa-desa dan kota-kota kecil di sepanjang sungai harus dipindahkan untuk memberi jalan bagi pembangunan waduk. Ratusan situs sejarah dan arkeologi terendam di bawah permukaan air. Ini adalah keputusan yang sangat berat, dan perdebatan tentang dampak sosial dan lingkungannya masih berlangsung hingga hari ini. Namun dari sisi teknik dan energi, pencapaiannya sungguh luar biasa. Bendungan Tiga Ngarai kini memasok listrik bersih ke ratusan juta rumah tangga di Cina. Ia juga berhasil mengendalikan banjir besar yang dulu sering melanda kota-kota di hilir Sungai Yangtze. Dan berkat jalur pengiriman kapal yang dibangun bersama bendungan ini, lalu lintas barang melalui sungai meningkat drastis, mendorong perekonomian wilayah pedalaman Cina. Bendungan Tiga Ngarai adalah contoh nyata dari infrastruktur yang memikul beban ganda. Ia harus memenuhi kebutuhan energi, mengendalikan bencana alam, dan sekaligus membuka jalur ekonomi. Semua dalam satu proyek raksasa. Proyek keempat yang akan kita bahas adalah yang paling futuristik, sebuah kota yang dibangun dari nol, dari hamparan sawah dan ladang kosong, menjadi kota pintar berteknologi tinggi yang menjadi laboratorium peradaban masa depan Cina. Namanya adalah Xiong'an. Pada tahun 2017, Presiden Xi Jinping mengumumkan rencana pembangunan kawasan baru bernama Xiong'an yang berlokasi sekitar 112 km di barat daya Beijing. Tujuannya sangat spesifik, memindahkan sebagian fungsi ibu kota dari Beijing yang semakin padat dan sesak, sekaligus membangun model kota masa depan yang benar-benar cerdas, hijau, dan berkelanjutan. Investasi yang dikucurkan untuk proyek ini
lebih dari 100 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.600 triliun rupiah. Sebuah angka yang sulit dibayangkan. Apa yang membuat Xiong'an istimewa? Pertama, konsep desain kotanya. Xiong'an dirancang dengan prinsip yang disebut lingkaran hidup 15 menit. Artinya, dari manapun seorang warga berdiri di kota ini, mereka bisa mencapai sekolah, klinik kesehatan, pasar, taman, dan pusat kerja hanya dengan berjalan kaki selama 15 menit. Tidak ada kemacetan, tidak ada polusi udara yang berlebihan. Karena kota ini dirancang agar manusia bisa hidup nyaman tanpa harus bergantung pada kendaraan bermotor. Kedua, dan ini yang benar-benar membuat dunia terkejut, pada bulan April 2025, Cina resmi meluncurkan jaringan internet 10G pertama di dunia, dan kota Xiong'an adalah tempat pertama yang menerimanya. Apa itu internet 10G? Jika internet rumah Anda saat ini berkecepatan 100 megabit per detik, maka internet 10G bergerak pada kecepatan 9.834 megabit per detik, hampir 100 kali lebih cepat. Jaringan ini dikembangkan oleh dua raksasa teknologi Cina, yaitu Huawei dan China Unicom, menggunakan teknologi yang disebut 50G Passive Optical Network. Dengan internet secepat itu, sebuah film berkualitas 4K berukuran 20 gigabita bisa diunduh dalam waktu kurang dari 20 detik. Streaming video 8K, resolusi yang bahkan lebih tajam dari 4K, bisa berjalan tanpa gangguan sedikit pun. Operasi bedah jarak jauh menggunakan robot bisa dilakukan dengan presisi tinggi karena latensi koneksinya hanya 3 milidetik. Tapi internet 10G bukan hanya soal kecepatan mengunduh film. Ini adalah tulang punggung dari seluruh ekosistem kota pintar Xiong'an. Kendaraan tanpa pengemudi yang berkoordinasi satu sama lain secara real-time, sistem pengelolaan energi dan air kota yang otomatis, layanan kesehatan dan pendidikan yang terhubung langsung ke setiap warga, hingga kecerdasan buatan yang bekerja mengoptimalkan seluruh sistem kota setiap saat. Xiong'an adalah gambaran nyata dari sesuatu yang selama ini hanya ada di film-film fiksi ilmiah. Dan Cina sedang membangunnya, bukan sebagai demonstrasi, melainkan sebagai rumah bagi generasi berikutnya. Proyek terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah yang mungkin paling sedikit diketahui publik, padahal skala dan dampaknya sangat luar biasa. Cina memiliki masalah yang sangat serius, ketidakseimbangan air. Wilayah selatan Cina, khususnya di sepanjang Sungai Yangtze, memiliki curah hujan yang sangat tinggi dan pasokan air yang melimpah. Tetapi wilayah utara Cina, termasuk ibu kota Beijing dan kota-kota besar di sekitarnya, menghadapi kekeringan yang parah. Tanah semakin mengering, sungai-sungai mengecil, dan jutaan orang kekurangan air bersih. Solusi yang dipilih Cina? Memindahkan air dari selatan ke utara. Melalui terowongan, kanal, dan sistem pipa raksasa sepanjang ribuan kilometer. Inilah yang dikenal sebagai proyek pemindahan air selatan utara atau South to North Water Diversion Project. Proyek ini adalah sistem pemindahan air terbesar yang pernah dibangun oleh manusia dimanapun di muka bumi ini. Proyek ini terdiri dari 3 jalur utama, jalur barat, jalur tengah, dan jalur timur. Masing-masing jalur memiliki fungsi, rute, dan tantangan teknik tersendiri. Jalur timur misalnya memanfaatkan dan memperluas kanal besar, salah satu kanal bersejarah tertua di dunia yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu, untuk mengalirkan air dari sungai-sungai di selatan ke provinsi-provinsi di utara. Jalur tengah yang sudah beroperasi, mengalirkan air dari danau Danjiangkou di Provinsi Hubei langsung ke Beijing, menempuh jarak lebih dari 1.400 km. Air itu mengalir melalui terowongan bawah tanah, kanal terbuka, dan jembatan air, melintasi pegunungan, kota-kota, dan lahan pertanian. Dampaknya sudah terasa. Jutaan rumah tangga di Beijing dan kota-kota sekitarnya kini mendapatkan pasokan air bersih yang jauh lebih stabil. Lahan-lahan pertanian yang dulu kering kini bisa diairi. Permukaan air tanah yang terus merosot di Beijing mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun proyek ini juga tidak lepas dari kritik. Pembangunannya membutuhkan pemindahan ratusan ribu penduduk. Ekosistem sungai di beberapa wilayah terdampak, dan biaya keseluruhan proyek ini diperkirakan melebihi 60 miliar dolar Amerika, menjadikannya salah satu proyek sipil paling mahal dalam sejarah umat manusia.
Tetapi di balik semua itu, ada satu kenyataan yang tidak bisa dibantah. Cina berhasil mengalirkan air kehidupan ke wilayah-wilayah yang selama bertahun-tahun mengalami krisis. Tidak ada negara lain di dunia yang pernah melakukan pemindahan air dalam skala sebesar ini. Dan itulah dia, 5 infrastruktur gila Cina yang membuktikan bahwa negara yang dulu tertinggal kini benar-benar telah memimpin dunia. Kereta cepat, jembatan laut terpanjang, bendungan terbesar, kota masa depan, hingga memindahkan air ribuan kilometer. Semua nyata, semua sudah berdiri. Negara mana lagi di dunia yang bisa melakukan semua ini dalam waktu yang begitu singkat? Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya.